apakah memang butuh prosedur tertentu untuk melepaskan Peggy ini walaupun sudah ada ketuk palu dari Hakim Eman Sulaiman, Mas Heri? Ya, pada prinsipnya orang ditahan itu kan berarti ada kebebasan dia yang kemudian dikebiri di situ ya Mbak ya, ditangguhkan. Maka seharusnya ketika sudah ada putusan yang mengatakan bahwa dia seharusnya bisa dilepaskan, maka tidak menunggu jeda waktu yang terlalu lama. Nah, mungkin bahasa hukumnya, bahasa hukum acaranya sesaat setelah putusan itu disegerakan, gitu ya, walaupun tidak ada pemaknaan berapa kali waktu 24 jam harus segera dikeluarkan. Tapi bahasa ini kan harusnya jadi kalimat imperatif ya. Jadi kewajiban hukum untuk segera melakukan hal itu. Karena tadi kembali lagi ini adalah bentuk dari perlindungan penghormatan terhadap hak asasi manusia seseorang. Mungkin kita yang duduk di sini ya bisa hanya bicara begitu saja. Kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang ditahan tersebut. Ya, maka ini menurut saya kalau masalahnya adalah prosedural, hal sifatnya administratif, jangan sampai mengalahkan substansialnya. Nah, yang substansial tadi adalah segera dikeluarkan agar dia segera menghirup udara bebas, bertemu dengan keluarganya kembali. Karena orang yang ditahan itu pasti psikologisnya hancur tuh. Itu udah pasti tuh, bukan hanya fisiknya saja, tapi secara psikologis pasti hancur. Nah, ini yang kemudian harus segera mungkin dalam pendekatan kemanusiaan, apalagi sudah ada putusan tadi. Nah, bagi siapa yang kemudian melakukan proses penahanan itu atau melakukan penahanan itulah yang kemudian bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya untuk segera mengeluarkan. Karena kalau tidak maka ini bertentangan dengan putusan itu sendiri. Kalau kita mengetahui bahwa sumber dari hukum pidana atau sumber hukum pada umumnya adalah salah satunya putusan. Maka tadi saya katakan ini sifatnya sudah obligation, kewajiban. Tidak lagi sunnah muakkad ataupun sunnah hukumnya, tapi sudah levelnya sudah wajib gitu. Baik, tidak ada yang disampaikan apapun dari pihak kepolisian kepada kuasa hukum dari Peggy, rekan-rekan Pak Marwan atau mungkin pihak keluarga? Maksudnya kapan akan dikeluarkan, akan dibebaskan dan sebagainya, atau apa yang harus dilakukan sebelum membebaskan Peggy? Tidak ada yang disampaikan? Kebetulan saya kan nggak ke sana, Mbak. Ada informasi dari rekan-rekan. Belum dapat informasi, saya belum dapat informasi. Tapi tadi apa disampaikan oleh Bang Heri tadi, itu sangat tepat sekali. Iya, ini kan udah diputus oleh pengadilan. Harus dikeluarkan segera dong. Apalagi putusan sudah ada, apalagi ditahan, apalagi kan ada apa? Pihak kuasa hukum dan keluarga yang saat ini menanti di Polda Jabar, begitu? Iya, betul. Baik Pak. Nah, ini Pak Yusuf juga dari pihak Kompolnas, Pak Benny Mamoto juga bersama dengan pihak Polda Jawa Barat yang mengawal dari proses persidangan, sampai mungkin juga informasi yang kami dapatkan malam hari ini dilakukan rapat dengan Kapolda Jawa Barat. Pak Yusuf, kapan kemudian, apakah mendapatkan informasi pihak kepolisian Polda Jawa Barat ini melepaskan Peggy Setiawan, Pak Yusuf? Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi saya akan menjawabnya begini. Kompolnas sebagai pengawas dari sejak awal terus mengawasi, memantau penanganan penyidikan terhadap Peggy Setiawan yang kemudian ada upaya pra-peradilan, kami terus memantau hingga tadi ada tim yang langsung memantau pembacaan putusan. Sebagaimana yang kemarin sore bersama kedua narasumber yang hadir pada malam ini, saya menyampaikan ada dua hal pokok yang sangat penting yang dimohonkan pemohon terkait dengan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Yang pertama terkait dengan prosedur, yang kedua terkait dengan alat bukti. Kedua hal itu bisa dua-duanya dipertimbangkan oleh hakim atau salah satunya. Nah, kita sudah melihat bagaimana putusan pra-peradilan oleh Hakim Tunggal Eman sudah jelas, penyidikannya dihentikan, penetapan tersangkanya itu dibatalkan karena tidak sah. Nah, sementara kita sudah lihat bagaimana pertimbangannya, tentu rujukan yuridisnya yang tadi sudah kita dengar terkait dengan putusan MK 21 PU strip Romawi 2 garing strip 2014. Nah, jadi ini tentu sesuai dengan Perkap. Nah, Perkap itu sendiri kan sebenarnya ada dua. Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Yang kedua Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Dua Perkap ini memang perlu dievaluasi karena belum menyesuaikan dengan putusan MK tersebut. Oleh karena itu, apabila kita menggunakan logika hukum yang dikonstruksi dalam dua Perkap ini, yang itu sebelumnya tersangka belum disesuaikan menjadi objek pra-peradilan, yang itu disebutkan di dalam Perkap ini terkait dengan penahanan. Nah,
penahanan apabila ada putusan pra peradilan yang membatalkan penahanan itu, maka yang ditahan itu dibebaskan setelah dibacakannya putusan pra peradilan itu. Itu cukup jelas itu logika hukum yang dibangun di dalam Perkap nomor 12 tahun 2000, Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Oleh karena ini kita padankan terkait dengan penahanan Peggy Setiawan yang itu karena ditetapkan sebagai tersangka, tentu logika hukumnya ya sejak putusan itu dibacakan maka itu menjalankan perintah. Nah, kami sendiri sebagai pengawas akan mengawasi ini, memastikan bahwa ini putusan pra peradilan sebagaimana yang sudah direspon oleh Polda Jabar melalui Bidkumnya, ditindaklanjutinya tentu sesegera mungkin setelah putusan ini dibacakan, penyidikan dihentikan, Peggy Setiawan itu dibebaskan. Hanya tentu kembali lagi ke SOP di mana biasanya penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara dengan berdasarkan sekarang putusan pra peradilan termasuk nanti pembebasannya. Apakah seperti ini? Ini masih dalam pemantauan Kompolnas, masih berada di Polda Jabar. Yang pasti kami sebagai pengawas tentu memastikan dan mendorong Polda Jabar sesegera mungkin menindaklanjuti, melaksanakan putusan pra peradilan yang sudah dibacakan pada hari ini. Baik, nanti kita akan perdalam lagi, termasuk juga dengan keluarnya putusan ini bagaimana Mas Heri terhadap status DPO ini, apakah mulai dari nol lagi, mencari lagi dan apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi nanti kita akan bahas setelah jeda, apakah pada Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Sudah bergabung dengan kita narasumber berikutnya, Bapak Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Baik, Pak Arianto Sutadi, ini pihak keluarga Peggy saat ini sedang menantikan, bukan hanya pihak keluarga Peggy tapi juga kuasa hukum juga sedang menantikan pihak Polda Jawa Barat membebaskan Peggy Setiawan. Tadi ini sudah disampaikan oleh pada narasumber kami selaku pengamat hukum pidana yang mengatakan seharusnya sesegera mungkin sesaat setelah putusan tersebut dikeluar, Peggy dikeluarkan ataupun juga dibebaskan. Tapi hingga saat ini Pak belum dibebaskan oleh Polda Jawa Barat. Apa yang menjadi pertimbangan pihak kepolisian Pak? Saya bukan humasnya Polri dan saya belum ada kontak dengan Polda Jabar, Bu. Jadi saya juga belum dapat keterangan kenapa kok sampai sekarang belum dibebaskan juga. Kalau menurut hemat saya memang ketentuan itu berlaku ya, kalau memang putusan pra peradilan mengatakan dibebaskan ya seketika itu juga harus dilaksanakan. Tapi kemungkinan nih ya, perkiraan saya untuk melakukan suatu langkah kayak gitu tuh perlu gelar biasanya. Karena ini merupakan suatu langkah penyidikan yang sangat penting sehingga keputusan untuk pengambilan langkah-langkah itu berdasarkan keputusan semua penyidik yang menangani kasus itu, bukan perorangan. Itu perkiraan saya, karena sampai sekarang saya juga nggak mendapatkan keterangan dari penyidik di Polda Jabar. Karena semua ini terpulang pada tindakan penyidik itu sendiri. Kalau Binkum kan tadi kan hanya cuma mewakili di persidangan. Nah, pelaksanaannya daripada itu nanti kan penyidik. Baik, Pak Arianto belum mendapatkan keterangan informasi apapun dari pihak Polda Jabar, hanya memberikan perkiraan pandangan menurut Pak Arianto dari yang sudah pernah ada. Apa Pak manfaatnya, apa gunanya kemudian ketika sudah ada putusan seperti itu oleh hakim tapi harus dilakukan gelar perkara lagi baru kemudian bisa dibebaskan Peggy ini? Ya, prosedurnya kalau mengambil satu langkah yang penting ya Bu ya. Menghentikan penyidikan, menentukan dimulainya penyidikan itu pasti melalui gelar. Nah ini kan sudah ada keputusan ya, keputusan itu prosedurnya begitu, tapi sebenarnya dengan adanya gelar itu tidak menutup, jangan menjadi penundaan. Ini kan semua kan polisi kan penyidiknya kan udah aware ya gitu, dengan ada keputusan itu sudah bisa dilakukan. Mestinya ya begitu diputuskan tadi itu ya langsung gelar dan kemudian ditetapkan sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda ini. Itu kan jadi merugikan citra daripada penyidik itu sendiri, karena dengan dikalahkannya di dalam peradilan ini sebetulnya secara kasat mata merupakan pukulan telak ya, bahwa penyidik itu kurang sempurna kerjanya, apalagi sekarang dengan penundaan ini. Seakan-akan menunjukkan kan masih
masih ngotot gitu loh, tidak mau menerima kenyataannya, seakan-akan begitu ya. Baik. Kalau bayangan saya sebenarnya ya segera aja dikeluarkan. Gelarnya ya seperti tadi, begitu dengar putus langsung dinyatakan gelar, sehingga kita tidak dicemooh lagi oleh masyarakat yang selama ini sudah a priori pada tugas penyidik. Itu anunya pendapat saya sih ya. Baik. Karena nggak dapat keterangan dari penyidik.